minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa M2 TV dan juga Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pendengar setia Radio Sonora dan Radio Mujahidin FM 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda. Alhamdulillah ikhwafillah, tentunya kembali lagi mengudara program Mutiara Hati nih ikhwafillah, spesial di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, bersama saya Akhi Nanda dan juga narasumber kita pada kali ini yaitu Ustadz Sumardi Al-Hafiz. Nah ikhwafillah rahimakumullah, tentunya pada kesempatan kali ini nih ikhwafillah, kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita dengan tema yaitu mempelajari hadis-hadis sahih tentang bulan suci Ramadan. Tentunya kita akan sapa dulu pemateri kita atau narasumber kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Insyaallah nih ikhwafillah rahimakumullah, kita akan bersama-sama gitu ya mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita yaitu Ustadz Sumardi Al-Hafiz. Kepada Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai dengan hari kiamat. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sama-sama mempelajari tentang hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Mengapa tema ini dihadirkan ya? Dihadirkan tema ini tentu untuk menjadi pijakan kita di dalam melakukan amal-amal soleh di dalam bulan suci Ramadan, sehingga ketika kita beramal ya, ketika kita beramal maka kita yakin terhadap amalan-amalan yang kita lakukan, ataupun kalau berkaitan dengan fadilah ataupun keutamaan, maka kita juga yakin bahwa hadis tersebut ya betul-betul bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan adalah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la tasumu hatta tarau al-hilalah. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarauhu, dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihat hilal. Fa in ughmiya alaikum faqduru lahu. Jika terhalangi kalian melihat hilal ya karena adanya awan dan seterusnya, maka hitunglah atau sempurnakanlah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah hadis ini ya berkaitan dengan larangan kita mendahului ya berpuasa di dalam bulan suci Ramadan sebelum kita yakin betul atau memastikan betul, melihat betul bahwa kita telah melihat hilal ya bulan Ramadan. Dan juga dilarang kita untuk berhenti berpuasa ya sampai kita betul-betul melihat hilal daripada bulan Syawal ya. Makanya ada ada tim ru'yah kan, tim yang bertugas untuk melihat hilal, untuk memastikan jangan sampai kita berpuasa di hari tersebut ternyata belum masuk Ramadan, ataupun kita berhenti ya untuk melakukan puasa di hari tersebut
ternyata masih berada di dalam bulan suci Ramadan ya, atau sebaliknya. Maka ini penting untuk dipelajari ya. Dan kalaupun terhalangi kita melihat hilal ya, maka Nabi menganjurkan untuk menghitung dengan sempurna bulan Hijriah. Bulan Hijriah itu kan antara 29 sampai 30. Artinya di hari ke-29 itu sudah tim ru'yah melihat hilal ya, bertugas melihat dan seterusnya. Tetapi kalau tidak bisa melihat, maka disempurnakan bilangannya menjadi 30 hari. Misalkan bulan Sya'bannya 30 hari, sehingga di hari ke-31 baru kita berpuasa. Begitu juga Ramadan, kalau di hari 29 tidak melihat hilal Syawal, maka disempurnakan menjadi 30 hari, dan ke-31-nya itu sudah hari Lebaran. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yataqaddamanna ahadukum ramadana bi shaumi yaumin aw yaumaini illa ay yakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yaum." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian mendahului berpuasa Ramadan satu hari atau 2 hari, kecuali orang yang memang punya kebiasaan untuk melaksanakan puasa, maka berpuasalah. Nah, ini berkaitan dengan berpuasa di tanggal 1 hari sebelum masuk bulan suci Ramadan, atau 2 hari lah sebelum masuk bulan suci Ramadan, itu kita dilarang ya. Itu disebut dengan hari syak ya, bahkan hukumnya haram. Sebagian ulama mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh untuk berpuasa di hari tersebut. Maka kecuali orang-orang yang memang terbiasa puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, kemudian juga puasa Senin Kamis dan seterusnya. Maka hadis ini melarang kita untuk mendahului berpuasa, karena ibadah itu kan berdasarkan dalil kan. Maka kita tidak boleh mendahului untuk melaksanakan puasa ya Ramadan 1 hari dan ataupun 2 hari. Demikian. Masya Allah nih, khawfillah rahimakumullah, pemaparan dari Ustadz Sumardi Al-Hafiz terkait dengan hadis-hadis sahih seputar Ramadan. Tentunya insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasannya. Dan kemana-mana ya khawfillah, kita akan jeda sejenak, tetap di Kompas TV dan juga M2 TV, media dakwah Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah pemirsa M2 TV dan juga Kompas TV dan pendengar setia Radio Mujahidin dan juga Radio Sonora. Nah, ikhwafillah tadi udah disampaikan terkait dengan hadis-hadis sahih ya di bulan suci Ramadan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Ustadz Sumardi Al-Hafiz. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan kembali nih pembahasan yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Ustadz, disilahkan. Baik, kita akan melanjutkan. Tadi sudah 2 hadis ya, berkaitan dengan melihat hilal dan juga larangan untuk mendahului berpuasa 1 hari ataupun 2 hari sebelum Ramadan. Hadis selanjutnya adalah dari Ammar bin Yasir. Beliau mengatakan ya, man shoma yawman ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasimi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini lebih tegas lagi ya tadi. Siapa yang berpuasa pada hari syak, pada hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat atau menyelisihi Abul Qasim, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi ini masih berkaitan dengan hadis yang kedua tadi, bahwa kita tidak boleh berpuasa di hari yang ragu-ragu apakah itu termasuk daripada bulan Sya'ban atau termasuk daripada awal daripada bulan puasa. Selanjutnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu," apabila bulan suci Ramadan datang, "Futtihat abwabul jannati," dibukakanlah pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, "wa ghulliqat abwabun nari," dan ditutuplah pintu-pintu neraka,
wasuffidatis syayatinu, dan dibelenggu atau diikat syaitan-syaitan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di hadis ini menjelaskan bahwa ketika Ramadan datang, pintu-pintu surga ya, yang jumlahnya 8 itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menandakan banyaknya kebaikan, yang dengan kebaikan tersebut seorang hamba mendapatkan pahala, yang dengan pahala tersebut mendapatkan ridha Allah, yang dengan ridha Allah tersebut dia dimasukkan ke dalam surga. Dan juga wa ghulliqat abwabun nar, dan juga ditutupnya pintu-pintu neraka. Ini menandakan bahwa amalan-amalan yang menjerumuskan seseorang ya, sehingga orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka sedikit di dalam bulan suci Ramadan. Yang banyak itu adalah syiar-syiar keislaman ya. Jadi ada syiar puasa, kemudian juga ada syiar sholat tarawih, kemudian juga ada syiar membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan ini terdengar ya di kota-kota ataupun di kampung-kampung. Setelah selesai melaksanakan sholat tarawih ya, kaum muslimin melakukan tadarus. Sebetulnya sejatinya itu mengingatkan agar kaum muslimin, ayo maksudnya sama-sama kita tilawatul Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Dan juga syaitan-syaitan dibelenggu, yang menandakan bahwa pergerakan dan juga pengaruh daripada syaitan itu sedikit di dalam bulan suci Ramadan, sehingga manusia ya tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia tidak mudah tergoda, artinya keinginan untuk melakukan kebaikan itu sangat banyak ya, dan sangat memungkinkan. Hadis selanjutnya adalah dari Abu Hurairah juga ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Apabila masuk malam pertama bulan suci Ramadan, suffidatis syayatin, diikatlah syaitan-syaitan. Hampir sama dengan tadi. Wa maradatul jinni, dan jin-jin yang jahat. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, tidak dibuka satu pintu pun. Wa futtihat abwabul jannati, dan dibukalah pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, tidak ditutup satu pun. Wa yunadi munadin, dan ada penyeru yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang menghendaki kebaikan, bersegeralah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan wahai orang yang menginginkan kejahatan, berhentilah. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah di setiap malam ya, dari bulan suci Ramadan ya, dibebaskan dari api neraka. Rawahu Tirmidzi ya. Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa betapa luar biasanya bulan suci Ramadan ya, di mana setiap malamnya ada malaikat yang menyeru agar orang yang menghendaki kebaikan ya bersegera melakukan kebaikan, dan yang ingin melakukan keburukan berhentilah. Kenapa disuruh berhenti? Karena ini kesempatan di dalam bulan suci Ramadan ya, Allah membebaskan hambanya dari api neraka ya, dengan mengampuni dosa-dosanya ya, dan itu terjadi setiap malam. Ini luar biasa ya. Dan juga hadis selanjutnya juga dari sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsuh, salat 5 waktu yang kita lakukan, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhanah, dan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun, menjadi pelebur, penghapus, ma bainahunna, dosa-dosa di antara keduanya, idza jatunibal kabair, apabila dosa-dosa besar ya dijauhkan atau tidak dikerjakan. Wahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini hadis luar biasa ya, yang menandakan bahwa yang pertama, Salat 5 waktu yang kita lakukan itu bisa melebur dosa-dosa kita. Dan juga Jumat, nah, yang kita lakukan ke Jumat berikutnya itu kita akan dilebur dosa-dosa kita. Dan dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya juga menjadi penebus dosa-dosa kita, dengan syarat kita menjauhi dosa-dosa besar ya. Artinya dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu langsung terhapus karena kita berpuasa, karena kita melakukan sholat 5 waktu,
dan juga karena kita melakukan sholat Jumat ya. Dosa-dosa besar itu apa ya? Syirik, kemudian juga mencuri, kemudian juga berzina, kemudian juga makan harta riba, kemudian juga memakan harta anak yatim ya, dan seterusnya. Ini luar biasa ya, kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa ya, untuk maksimal di dalam bulan suci Ramadan ini agar kita diampuni dosa-dosa kita. Nah, Masya Allah nih, khawfillah rahimakumullah, pembahasan dari Ustadz di segmen kali ini ya. Dan yang paling penting adalah bahwa bulan suci Ramadan ini merupakan bulannya ampunan gitu ya. Nah, bagi kita nih yang punya dosa-dosa gitu ya, yang merasa ya pasti kita punya dosa nih khawfillah ya, tentunya kita mesti memanfaatkan momen di bulan suci Ramadan ini untuk kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwafillah rahimakumullah, insyaallah kita akan jeda kembali tetap di Kompas TV, M2 TV, Radio Sonora dan Radio Mujahidin FM. Ikhwafillah pendengar setia Radio Mujahidin, Radio Sonora dan pemirsa M2 TV dan juga Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ikhwafillah ya, di bulan suci Ramadan ini ya banyak sekali ya keutamaan-keutamaan dan juga hadis-hadis ya dari Rasulullah SAW tentunya yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan yang telah disampaikan beberapa oleh Ustadz Sumardi selaku narasumber kita pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin kita akan kembali menyimak gitu ya penyampaian materi dari beliau kepada Ustadz, disilakan. Baik, kita lanjutkan hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah juga dari sahabat Abu Hurairah. Ini hadisnya sering kita dengar. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan pahala Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar ya, karena iman juga dan karena mengharapkan pahala Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari dan Muslim. Nah, ini juga hadis yang luar biasa ya, yang berkaitan dengan Ramadan yang sahih, bahwa kita akan mendapatkan ampunan Allah manakala kita melakukan puasa itu karena dorongan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada orang yang melakukan puasa bukan karena dorongan iman ya. Mungkin karena malu sama keluarga, malu sama istri, malu sama mertua, atau malu sama tetangga misalnya kan, dan seterusnya. Maka yang sebenarnya harus kita lakukan adalah kita terus belajar untuk meningkatkan keimanan, menyadari bahwa puasa itu adalah hukum ya, yang dibebankan, ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukallaf ya. Maka hukumnya menjadi wajib ya, dan sebetulnya setiap ibadah itu adalah kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan rahmatnya, Allah membebankan ibadah-ibadah kepada hambanya, yang salah satunya adalah puasa Ramadan dan juga melakukan qiyam Ramadan. Selanjutnya adalah hadis yang juga yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan adalah juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram. Wa afdhalus salati ba'da al-fariidati salatul lail." Rawahu An-Nasa'i wa shahhahahu Al-Albani. Beliau bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan ya adalah bulan Allah Al-Muharram. Dan juga sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Nah, jadi hadis ini menandakan bahwa puasa Ramadan tidak bisa tergantikan ya, karena sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan. Artinya puasa Ramadan urutan pertama ya. Kenapa urutan pertama? Ya karena puasa wajib ya kan. Juga menjadi
rukun Islam. Dan juga sebaik-baik sholat setelah sholat fardu, setelah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya kita lakukan adalah sholat malam. Mengapa menjadi sholat paling utama? Karena berat dilakukan. Semakin berat ibadah itu dilakukan, maka pahalanya semakin banyak, semakin banyak pahalanya dari Allah. Kemudian juga hadis yang terakhir mungkin dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana." Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Islam itu, kata Rasulullah, dibangun di atas 5 perkara. Jadi yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengikrarkan diri kita bahwa kita adalah hamba Allah, ya, yang beriman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, membayar zakat. Yang keempat, wa hajjil baiti, melakukan haji ke Baitullah. Dan yang kelima adalah berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Ini disebut dengan rukun Islam. Maka sejatinya seorang muslim itu mengerjakan 5 amalan ini, yaitu dari sholat, ya, dari puasa, ya, kemudian dari zakat bagi yang memiliki harta sudah sampai haul dan nisabnya, kemudian juga melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu. Dan minimal lah kita setelah kalimat syahadat kita melakukan sholat. Jangan sampai puasa tidak sholat, karena sholat itu adalah rukun Islam yang kedua, ya, setelah syahadat. Dan nanti di hari kiamat menjadi amal yang pertama kali ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi ukuran kalau salat kita baik semua amal perbuatan kita. Jangan sampai kita puasa tapi kita tidak salat, maka bisa dikalikan 0 nanti, ya. Nah, karena kita tidak, padahal semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebut dengan rukun Islam. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, mungkin saya mewakili ikhwafillah yang punya pertanyaan nih. Ustadz, gimana kalau misalkan di bulan suci Ramadan ini kan bulan ampunan ya Ustadz ya, tapi di bulan ampunan ini banyak masyarakat muslim lah ya yang masih melakukan maksiat Ustadz, karena merasa di bulan Ramadan ini pun dosa saya pun nanti dihapuskan enggak kalau misalnya saya maksiat. Nah, itu gimana Ustadz? Iya, itu sebetulnya kembali ke kesadaran, ya. Dan juga tentu ini anjuran bagi kaum muslimin untuk kita terus belajar, ya, terus belajar ilmu agama, ya, agar jangan sampai kita menyepelekan, ya, mengentengkan perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Orang-orang soleh terdahulu, ya, melakukan satu dosa kecil itu seperti mereka ditimpa sebuah gunung besar, ya, maka seakan-akan mereka akan hancur, ya, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah seharusnya, ya, karena ketika kita melakukan dosa, sebetulnya kita sedang melakukan pelanggaran kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah perusahaan saja kita tidak mau melakukan pelanggaran kepada pimpinan kita, karena kalau melakukan pelanggaran nanti kita dipotong gaji kita misalnya, kan, tidak dinaikkan pangkat, dan seterusnya. Mengapa kepada Allah Subhanahu wa taala kita mudah sekali untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kita nafas, Allah yang memberikan kita penglihatan, pendengaran, dan seluruhnya. Allah hanya menghendaki dari kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, merinding ya Ustaz ya, terkait dengan, ya, kita jangan menyepelekan, ya, ikhwafillah, ya, terkait dengan maksiat. Walaupun bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan, ya, kita harus berhati-hati dan juga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, ya, orang-orang yang merugi. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan, dan juga semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Sumardi Al-Hafiz ini menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwafillah rahimakumullah, marilah kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.